Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini, kami akan membahas mengenai pengertian dividen, jenis-jenis dividen, dan juga prosedur pembagian dividen kepada para pemegang saham atau investor. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like dan share video ini. Selamat menyaksikan. Halo, perkenalkan, nama saya Anissa Nurfitriani dengan NPM 170610180015. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dividen. Sebenarnya, apa yang dimaksud dengan dividen? Secara singkat, dividen merupakan laba yang menjadi hak para pemegang saham. Menurut Tatang Ari Gumanti, dividen adalah bagian dari keuntungan yang dibagikan kepada pemegang saham yang dapat berupa dividen tunai atau dividen saham. Menurut Warren dan kawan-kawan yang terdapat di dalam bukunya, dividen adalah pembagian laba suatu perseroan kepada para pemegang sahamnya. Sedangkan menurut James M. Reeve dan kawan-kawan yang terdapat di dalam bukunya, dividen adalah aliran kas yang dibayarkan kepada para pemegang sahamnya. Jadi, jika perusahaan memutuskan untuk membagi keuntungan dalam dividen, maka semua pemegang saham biasa mendapatkan haknya yang sama. Itulah yang dimaksud dengan dividen. Selanjutnya, ialah mengenai jenis-jenis dividen. Apa saja jenis dividen itu? Selanjutnya, saya Firah Vanessa dengan NPM 170610180005 akan melanjutkan menjelaskan mengenai jenis-jenis dividen. Yang pertama, adanya dividen tunai. Dividen tunai merupakan cara pembayaran dividen yang dilakukan oleh perusahaan secara tunai. Terkadang, perusahaan membayarkan dividen tunai ini sebanyak 2 hingga 4 kali dalam 1 tahun. Dana dari pembayaran dividen tunai ini diambil dari laba ditahan yang dimiliki oleh perusahaan, sehingga secara otomatis laba ditahan dan kas perusahaan akan berkurang. Yang kedua yaitu dividen saham. Dividen saham terbagi atas 2, yaitu dividen saham biasa dan dividen saham preferen. Dividen saham biasa yaitu dividen yang dibayarkan kepada para pemegang saham jika perusahaannya mendapatkan laba. Sedangkan dividen saham preferen yaitu dividen yang dibayarkan secara tetap dalam jumlah tertentu. Jadi, jika perusahaan membagikan dividen jenis ini, maka jumlah saham yang dimiliki pemilik akan bertambah. Pembagian dividen saham ini tidak mengubah kapitalisasi pasar, karena cara pembagiannya mirip seperti stock split, di mana pembayaran dividen saham dilakukan dengan cara menambah jumlah saham sambil mengurangi nilai dari tiap-tiap saham. Selanjutnya yaitu dividen properti. Dividen properti merupakan pembayaran dividen melalui aset atau aktiva selain kas. Ini dilakukan oleh perusahaan karena perusahaan terkadang mengalami kekurangan kas untuk membayar dividen tunai. Metode ini jarang dilakukan karena selain rumit, cara ini juga tidak begitu disukai oleh pemegang saham. Contoh dari dividen properti adalah seperti bangunan di samping saya. Perlu diingat bahwa salah satu sistem pembagian dividen selain menggunakan kas, maka perusahaan boleh melakukan pembagian dividen menggunakan dividen properti. Dasar pencatatan dividen properti adalah menggunakan nilai pasar aktiva non-kas yang diserahkan sebagai dasar untuk mencatat.
Karena dengan digunakannya nilai pasar aktiva akan mengakibatkan perlunya pengakuan laba atau rugi apabila ada perbedaan antara nilai pasar dan nilai buku. Apabila aktiva yang diserahkan tidak mempunyai nilai pasar, maka nilai buku aktivalah yang akan dijadikan sebagai dasar pencatatan. Yang keempat, yaitu dividen scrip. Pembayaran dividen dengan metode ini dilakukan melalui surat janji hutang oleh perusahaan kepada pemegang saham. Perusahaan melalui surat tersebut menyatakan bahwa di waktu yang akan datang akan membayar dividen dengan jumlah tertentu kepada para pemegang saham. Dengan dikeluarkannya dividen scrip ini, secara otomatis perusahaan mengakui adanya hutang baru. Dan hutang ini juga perlu dicatat di neraca. Dan juga dividen jenis ini biasanya juga dikenai bunga, sehingga perusahaan juga harus membayar bunga hingga hutang tersebut dibayarkan kepada pemegang saham. Yang terakhir yaitu dividen likuidasi. Sesuai dengan namanya, likuidasi merupakan bentuk pembubaran atau kebangkrutan perusahaan. Sehingga jika ada perusahaan yang melakukan pembayaran dividen likuidasi, sebenarnya itu hanyalah pengembalian modal yang dilakukan oleh perusahaan kepada pemegang saham. Jika pembayaran dividen ini dilakukan karena perusahaan mengalami kebangkrutan, maka pembagian ini tidak mencerminkan kinerja perusahaan yang baik. Pembayaran ini pun dilakukan jika perusahaan masih memiliki kekayaan. Jika tidak ada sisa, maka pemegang saham tidak akan mendapatkan apapun. Jadi, seperti itulah kelima jenis dividen tersebut. Setelah itu, mengenai pembagian dividen kepada investor, bagaimanakah prosedurnya? Halo, nama saya Halda Putri Kalisah dengan nomor NPM 1706101823. Kali ini saya akan menjelaskan tentang prosedur pembagian dividen oleh emiten atau perusahaan yang menerbitkan saham kepada para pemegang saham atau kepada investor. Ketentuan pembagian dividen diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, yaitu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, tepatnya pada pasal 70 sampai dengan pasal 73. Berikut kami rangkum penjelasan dari pasal-pasal tersebut terkait ketentuan pembagian dividen. Yang pertama dijelaskan bahwa seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Ketentuan mengenai penyisihan jumlah tertentu dari laba bersih dijelaskan dalam pasal 70, di mana perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan, minimal sampai mencapai 20% untuk cadangan tersebut. Kedua, dividen hanya boleh dibagikan apabila perseroan memiliki saldo laba yang positif, yakni seluruh jumlah laba bersih setelah dikurangi akumulasi kerugian pada tahun sebelumnya. Apabila saldo labanya negatif, artinya perusahaan belum dapat sepenuhnya menutup kerugian dari tahun buku sebelumnya. Maka dengan itu, perseroan tidak dapat membagikan dividen. Selanjutnya, dividen interim atau dividen sementara dapat dibagikan kepada pemegang saham apabila jumlah kekayaan bersih perseroan tidak lebih kecil dari jumlah modal yang disetor ditambah cadangan wajib, serta pembagian tersebut tidak mengganggu kemampuan perseroan dalam memenuhi kewajiban terhadap kreditor maupun kegiatan perseroan secara keseluruhan. Kemudian, pada pasal 73 dijelaskan bahwa dividen yang tidak diambil setelah 5 tahun terhitung sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau dimasukkan ke dalam cadangan khusus berdasarkan RUPS. Dan apabila dalam jangka waktu 10 tahun dividen tersebut tidak diambil, maka sepenuhnya akan menjadi hak perseroan. Selanjutnya, terdapat 3 cara atau mekanisme pembagian dividen, di mana dividen dapat dibagikan dalam bentuk uang tunai,
aktiva, yaitu selain kas dan saham sendiri, dan juga saham baru. Yang pertama, pembagian dividen oleh perusahaan kepada pemegang saham dapat berupa uang tunai, di mana para pemegang saham akan menerima dividen sebesar tarif per lembar saham dikalikan dengan jumlah lembar saham yang dimiliki. Selanjutnya, pembagian dividen oleh perusahaan kepada pemegang saham dapat berbentuk aktiva atau barang-barang hasil produksi perusahaan yang membagi dividen tersebut. Kemudian, selain berupa uang tunai dan juga aktiva lainnya, pembagian dividen oleh perusahaan kepada investor dapat berupa saham baru, di mana para pemegang saham akan menerima penambahan jumlah lembar saham. Dapat berbentuk saham yang sama ataupun saham jenis lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai prosedur pembagian dividen. Yang pertama adalah tanggal pengumuman atau declaration date, yaitu tanggal atau waktu di mana emiten atau perusahaan yang menerbitkan saham mengumumkan bentuk dan besarnya jumlah dividen yang akan dibagikan, serta jadwal pembayaran dividen tersebut akan dilakukan. Yang kedua adalah tanggal pencatatan atau date of record, yaitu emiten atau perusahaan melaksanakan pencatatan nama para pemegang saham. Pemegang saham yang telah terdaftar akan diberikan hak untuk mendapatkan dividen. Sedangkan, pemegang saham yang tidak terdaftar pada tanggal pencatatan tidak diberikan hak untuk memperoleh dividen. Selanjutnya adalah tanggal dividen. Tanggal ini merupakan tanggal terakhir bagi investor yang ingin membeli saham tertentu dan berhak untuk mendapatkan dividen perusahaan yang telah diumumkan. Jadi, apabila para investor membeli saham setelah tanggal ini, maka para investor tidak dapat mendaftarkan namanya untuk memperoleh dividen. Kemudian tanggal ex-dividen atau ex-date. Tanggal ini merupakan hari pertama di mana pemegang saham tidak berhak lagi mendapatkan dividen dari suatu perusahaan. Tanggal ex-dividen dijadwalkan 1 hari kerja setelah tanggal dividen. Terakhir yaitu tanggal pembayaran atau payment date, merupakan waktu atau tanggal di mana perusahaan melakukan pembayaran dividen kepada para pemegang saham yang telah memiliki hak atas dividen. Jadi, pada tanggal pembayaran, para pemegang saham dapat memperoleh haknya atas dividen sesuai bentuk dan jumlah yang telah diumumkan oleh perusahaan. Dari pemaparan tadi, dapat kita simpulkan bahwa dividen merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan antara pemegang saham dengan perusahaan. Karena, secara definisinya, dividen merupakan laba yang menjadi hak para investor atas kegiatan investasi yang dilakukan. Ada beberapa jenis dividen yang dapat dibagikan kepada para pemegang saham, yaitu dividen tunai, dividen saham, dividen properti, dividen scrip, dan juga dividen likuidasi. Kemudian, ketentuan pembagian dividen juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Demikian pembahasan yang dapat kami sampaikan mengenai pengertian dividen, jenis-jenis dividen, serta prosedur pembagian dividen. Semoga dengan apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat baik untuk sekarang maupun di masa yang akan datang. See you next time.